Bab 178 kambuh lagi. Cao Yao berpura-pura sangat khawatir dan berkata, karena sudah begini, aku tidak akan memaksa kalian untuk bermalam lagi, tolong antar tuanmu pulang dengan baik. Beritahu tuanmu bahwa dia bisa kembali lagi lain kali dan Cao Yao akan menyelenggarakan jamuan makan untuknya. Sang Guan Yun akhirnya menghela napas lega dan segera menyetujuinya, baiklah, aku pasti akan menyampaikan pesan ini kepadanya. Sang Guan Yuri menarik Meng Bofei yang sudah mabuk dan membantu Lin Hai keluar dari menara Baihua. Meng Bofei masih sedikit enggan untuk pergi dan berteriak keras bahwa dia ingin tinggal menemani Nona Cao Yao. Cao Yao berbalik dan berjalan pergi dengan ekspresi kesal di wajahnya. Sang Guan Yuri juga tidak berdaya menghadapi temannya ini. Mereka jelas-jelas sudah tahu datang ke sini untuk urusan penting, tetapi dia tidak menyangka orang ini malah mabuk. Setelah berjalan keluar dari menara Baihua, Lin Hai tiba-tiba berbisik di telinganya, teruslah maju dan belok kiri sedikit, ada orangku di sana. Sang Guan Yuri sangat terkejut dan berkata, jadi tuan tidak mabuk. Jangan bicara dulu, mungkin ada orang mereka yang sedang mengawasi kita jalan sedikit lebih jauh dulu. Sang Guan Yun segera membawa kedua orang itu ke sebuah gang kecil secepat mungkin. Wang Dayong tiba muncul dan berdiri di depan mereka. Jangan khawatir, Tuan. Aku sudah memeriksa tempat ini dengan saksama dan tidak ada seorang pun yang mengawasi kita. Baru saat itulah Lin Hai berdiri tegak. Dia menghela napas lega. Pelacur itu sangat kuat minum. Tidak seorang pun dari kita yang bisa minum lebih banyak daripada dia. Sang Guan Yuri tersenyum dan berkata, aku benar-benar mengira kamu mabuk. Aku khawatir akan menjadi masalah, H1 ini sangat membuatku cemas. Lin Hai melirik Meng Bofei yang mabuk dan berkata, karena kamu tidak menyadari bahwa aku sedang berpura-pura mabuk, maka aku benar-benar tenang, karena Bofei mabuk. Kamu harus mengantarkannya pulang, aku ada hal penting yang harus dikerjakan, jadi aku harus pergi dulu, aku akan menghubungimu saat aku membutuhkan bantuanmu. Kamu tidak harus pergi ke rumah bordil lagi sepanjang waktu, kamu bisa pergi ke sana sesekali untuk mendapatkan informasi, luangkan lebih banyak waktu di rumah untuk membaca. Baik, Tuan, aku pasti akan menyelesaikan tugas yang Tuan berikan kepadaku dan belajar dengan giat. Sang Guan Yuri membungkuk, menggendong Meng Bofei yang mabuk dan mengantarnya pulang. Lin Hai langsung duduk di kereta dan berkata kepada Wang Dayong, kita bisa pulang sekarang. Tuan akan kembali ke kantor pemerintah atau pulang ke rumah. Kembalilah ke kantor pemerintah, ada hal-hal penting yang harus diselesaikan. Meskipun Lin Hai hanya mengobrol sebentar dengan Cao Yao, dia sudah memiliki informasi langsung, dia tidak menyangka begitu banyak pejabat istana yang sering mengunjunginya. Menurut informasi yang dia peroleh, pelacur Cao Yao ini bukanlah orang biasa. Setelah penyelidikan khusus akhir-akhir ini, dia tidak dapat menemukan informasi apapun, semua hal tentang Cao Yao sama sekali tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu di mana dia dilahirkan atau di mana dia dibesarkan, dia hanyalah seorang pelacur, bagaimana bisa identitasnya bisa begitu dirahasiakan. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, kemungkinan besar dia adalah mata yang dikirim oleh negara musuh. Wanita biasa lainnya tidak terlalu berbahaya. Tetapi dia berbeda, semua pejabat bertemu dengannya dapat memperoleh informasi inti dari istana. Jika mereka membocorkan sedikit saja informasi saat berbicara, itu akan menjadi ancaman besar bagi istana, bahkan Lin Hai harus lebih berhati-hati. Apakah para pejabat itu berkolusi dengan orang dari negara musuh? Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Setelah tiba di kantor prefektur Jing Zhao, dia segera membuat daftar untuk diserahkan kepada Gong Yanwu, biar Ibu Suri bisa memeriksa para pejabat itu satu persatu. Sebagai Ibu Suri, dia harus mampu mengendalikan kekuatan paling rahasia dari keluarga kerajaan. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, keluarga kerajaan pasti sudah lama dikesampingkan. Setelah Lin Hai selesai menulis, dia pun bergegas ke istana. Gong Yanwu tertawa saat melihat penampilan Lin Hai seperti ini. Karena hal-hal ambigu yang terjadi di antara mereka berdua kemarin, hubungan mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih akrab. Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Jika kamu tidak berbicara, aku tidak akan bisa mengenali kamu. Yang mulia, aku telah mengumumkan kepada publik bahwa tadi terluka parah dan hampir mati, jadi jika aku harus keluar untuk menyelidiki sesuatu, aku harus melakukan penyamaran agar tidak dikenali. Gong Yanwu tahu bahwa Lin Hai pasti memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan kepadanya, jadi dia meminta semua orang untuk pergi. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Apakah kau menemukan sesuatu yang penting? Lin Hai mengangguk pelan. Setelah 2 hari penyelidikan,
kami telah mengidentifikasi beberapa pelacur di rumah bordil, yang kemungkinan besar adalah mata dari negara musuh. Hari ini aku pergi ke Menara Baihua lagi dan bisa bertemu dengan pelacur di sana. Melalui penyelidikan itu, aku mengetahui bahwa banyak pejabat di istana yang sering mengunjunginya. Aku khawatir para pejabat ini yang membocorkan informasi itu. Daftar pejabat yang diselidiki semuanya telah ditulis dalam surat ini, dan sulit bagi bawahanku untuk menyelidiki masalah besar seperti ini. Aku hanya bisa menyerahkannya kepada Ibu Suri untuk ditangani terlebih dahulu. Gong Yanwu mengambilnya dan membacanya dengan saksama, ekspresinya menjadi semakin buruk, pipinya terlihat membiru karena marah. Ini keterlaluan, istana ingin mereka menyumbangkan sejumlah uang saat sedang dalam kesulitan, rakyat menangis karena miskin, aku tidak menyangka bahwa mereka semua punya uang untuk pergi ke rumah bordil dan bermain dengan pelacur, dan mereka semua menghabiskan uang dengan boros. Apa gunanya para pejabat ini di istana kekaisaran? Mereka semua harus diselidiki dan dipecat. Yang Mulia, tolong jangan marah dulu. Jika Yang Mulia marah dan membuat Yang Mulia jatuh sakit, mereka akan semakin merajalela. Jika tidak ada yang melindungi kaisar muda, para pejabat yang berkuasa itu akan menjadi lebih sombong dan dengan mudah menyingkirkan kaisar. Gong Yanwu menahan amarahnya dan berkata, tentu saja aku tahu tentang ini, tetapi aku tetap tidak bisa menahan amarahku. Ibu Suri tidak perlu marah dengan hal semacam ini, karena semua pejabat itu sama saja. Jika mereka teliti dan bertanggung jawab dalam tugas mereka, bagaimana mungkin ada begitu banyak masalah di istana? Jika Ibu Suri ingin berurusan dengan orang ini, Ibu Suri harus menunggu sampai raja kembali dengan kemenangan. Dengan begitu, tidak akan menimbulkan keresahan. Gong Yanwu mengangguk pelan setelah mendengar hal ini. Untungnya, ada kamu di sini untuk menemaniku. Sejak Lin Tiangui pergi memimpin pasukan ke medan perang, hampir tidak ada orang yang dapat dipercaya di sekitarku. Meskipun para sarjana tua dari sekolah King Liu itu tampaknya mendukungku, tetapi mereka juga memiliki kepentingan mereka sendiri dan sama sekali tidak mampu melakukan tugas itu. Yang Mulia, inilah yang harus aku lakukan. Gong Yanwu menatap Lin Hai dengan saksama, entah mengapa jantungnya berdebar kencang, menatap wajah Lin Hai yang bersih dan tampan, dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Lin Hai tanpa sadar mendongak, dan mereka saling memandang. Gong Yanwu dengan cepat memalingkan mukanya, jantungnya berdebar kencang dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Lin Hai mengira hipoglikemianya kambuh, dia dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. Bagaimana keadaanmu, Ibu Suri? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu membawa gula batu? Jika kamu merasa pusing, cepat makanlah satu. Bab 179. Pengakuan Ibu Suri, Gong Yanwu merasa malu sekaligus marah saat ini. Dia tidak menyangka perasaannya diketahui oleh Lin Hai. Lin Hai menatap dirinya dengan penuh perhatian. Gong Yanwu segera berkata, aku baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Masih bilang tidak apa-apa, tapi lihatlah wajah Ibu Suri sudah memerah. Jika Ibu Suri tidak menjaga kesehatan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Juga, apakah Ibu Suri sudah tidur lebih awal seperti yang kukatakan kemarin? Ibu Suri tidak boleh bekerja terlalu keras. Lin Hai memegang lengan Gong Yanwu, dan mereka berdua sangat dekat. Gong Yanwu merasakan aura Lin Hai dan menjadi semakin gugup. Dia memiliki keinginan dalam hatiku untuk bersandar kepada Lin Hai, yang akan membuatnya merasa aman. Aku baik-baik saja. Aku hanya teringat hal lain dan itulah sebabnya pipiku memerah. Akhirnya Gong Yanwu tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Hal ini akan sangat menyiksa dirinya jika terus seperti ini. Prestasi Lin Hai membuatnya sangat puas, dan mungkin dia benar-benar bisa menjadi orang yang bisa diandalkannya. Gong Yanwu memutuskan dan berkata dengan serius, sebenarnya, saat aku melihatmu, jantungku terus berdetak kencang dan pipiku memerah. Lin Hai tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Suri. Hal macam apa ini? Seorang Ibu Suri benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepada dirinya. Mungkinkah itu adalah pengakuan dari Ibu Suri kepada dirinya? Lin Hai tidak bisa tetap tenang saat ini. Hal semacam ini terlalu mengejutkannya. Biasanya, bahkan saat mereka bertemu, dia hanya melaporkan sesuatu, mereka hanya melakukan kontak fisik kemarin. Mungkinkah dia terlalu tampan sehingga Gong Yanwu jatuh cinta padaku? Lin Hai tidak percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi, dan takut ini hanya kesalahpahaman saja. Lin Hai dengan cepat melepaskan tangannya, dia melirik Gong Yanwu, dan melihat sepasang matanya yang indah sedang menatapnya dengan saksama. Kenapa? Apa yang kukatakan itu membuatmu takut?
Atau kamu memang tidak menyukaiku dari awal dan menganggapku tidak cantik sama sekali? Bukan begitu. Aku adalah seorang pejabat dan kamu adalah Ibu Suri. Perbedaan status kita terlalu besar, jika aku punya pikiran seperti itu, bukankah itu akan menjadi kejahatan besar? Betapapun berani dan cerobohnya Lin Hai, saat ini jantungnya berdebar karena sangat panik. Jika Ibu Suri mengatakan hal ini karena ingin menguji dirinya, maka dia akan mati jika salah menjawab. Lin Hai masih tidak berani mengakuinya. Jika dia terlibat hubungan dengan Ibu Suri, aku khawatir para sejarawan akan menulis tentang dirinya dengan sangat buruk. Hal ini akan menjadi terkenal selamanya, apapun alasannya, atau seberapa besar kontribusinya terhadap Daxia, hal ini sama sekali tidak akan diperbolehkan. Gong Yanwu menatap Lin Hai dengan tatapan ketakutan dan merasa sangat kecewa. Bahkan pria yang luar biasa seperti ini tidak berani memiliki pikiran jahat sedikit pun di depannya. Lin Hai diam menatap Gong Yanwu, dan melihat kekecewaan dan kesedihan yang luar biasa di matanya. Dia terlihat sangat patah hati. Ekspresi itu sama sekali tidak tampak seperti ujian untuk dirinya, itu benar-benar pikiran dari hati. Tampaknya kemampuan Gong Yanwu untuk bertahan sudah hampir mencapai batasnya. Setelah bertemu Lin Hai, dia benar-benar menjadi tergantung padanya, melihat kecantikan Gong Yanwu yang seperti bidadari. Jika dia bukan seorang Ibu Suri, sudah pasti akan banyak pria yang akan tergila-gila padanya. Lin Hai tiba-tiba memiliki ide yang berani. Dia langsung memegang tangan Gong Yanwu dan menatapnya dengan saksama. Jika apa yang Ibu Suri katakan itu benar, aku bersedia akan membantumu menghadapi semuanya. Gong Yanwu sudah sangat kecewa dan berencana untuk kembali ke sikap dinginnya untuk menutupi hatinya yang lemah. Tidak disangka, Lin Hai tiba-tiba memberanikan diri untuk menjawabnya. Dia menatap Lin Hai dengan tak percaya. Tatapan matanya sangat jernih dan tegas, dan dia sama sekali tidak terlihat sedang berbohong. Tiba-tiba dia diliputi kebahagiaan yang luar biasa, dan tiba-tiba ingin menangis. Air matanya jatuh seperti mutiara. Lin Hai terkejut melihat hal ini, karena dia merasa tidak pernah menindasnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Jika aku menyakitimu, kamu bisa memberitahuku. Gong Yanwu tiba-tiba memeluk Lin Hai dengan erat. Mengapa kamu baru setuju untuk menerimaku sekarang? Apakah kamu tahu betapa sulitnya hidupku akhir-akhir ini? Semua orang menekanku dengan keras, bagaimana seorang wanita lemah sepertiku bisa menangani masalah sebesar ini? Lin Hai menghela napas dalam-dalam, dan memeluknya erat-erat. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika sebelumnya, aku mengatakan aku menyukaimu saat kita bertemu, kurasa kamu pasti akan langsung menyuruh seseorang menyeretku keluar untuk mencabik-cabikku. Aku tidak punya keberanian untuk itu. Gong Yanwu sedang menangis, tetapi ketika mendengar penjelasan Lin Hai, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mendongak, wajahnya terlihat penuh dengan air mata. Namun dengan senyuman di wajahnya, Lin Hai bisa melihat kebahagiaan yang sangat besar di matanya. Lin Hai juga merasa kehangatan di hatinya dan merasa sangat bangga. Apa yang perlu ditakutkan dariku? Bahkan Ibu Suri pun tetaplah seorang wanita. Setiap wanita pasti butuh perhatian. Paling tidak, aku bisa menginjak-injak semua menteri itu dengan kakiku. Lin Hai tiba-tiba dipenuhi dengan kesombongan. Bahkan Ibu Suri pun telah menjadi wanitanya. Apa bedanya ini dengan seorang kaisar? Yanwu, apakah kamu yakin ingin menjadi wanitaku? Lin Hai menegaskan lagi. Gong Yanwu mengangguk dengan serius. Jangan khawatir, asalkan kamu bisa datang dan menemaniku sesering mungkin, itu sudah cukup. Aku tidak akan pernah menghancurkan keluargamu. Kamu bisa tenang bahwa aku di sini bersamamu. Sebenarnya, tidak ada gunanya bekerja lebih keras di posisimu. Akan lebih baik jika kita menemukan cara untuk melepaskan beberapa kepentingan dan membiarkan para pejabat korup itu dan keluarga bangsawan menghadapi konflik kepentingan. Biarkan kedua kekuatan itu bertarung dengan sengit. Dengan begitu mereka tidak akan punya banyak waktu untuk berurusan denganmu. Lin Hai berpikir sejenak dan berkata. Setelah mendengar hal ini, Gong Yanwu langsung mengerti. Selama ini, dia harus berurusan dengan keluarga bangsawan dan pejabat korup sendirian. Dan dia sangat kelelahan. Sekarang setelah dipikir-pikir, hal ini benar-benar bodoh. Sebagian besar kekuatan ada di tangan mereka. Bagaimana dia bisa melawan mereka sendirian? Baiklah, aku percaya padamu. Mari kita lakukan hal ini mulai sekarang. Lin Hai tersenyum dan berkata, meskipun sekarang mereka sedang melompat-lompat dengan gembira, aku yakin tidak akan butuh waktu lama. Kau pasti bisa melemahkan kekuatan mereka. Ketika istana tidak kekurangan uang lagi, orang-orang itu tidak akan banyak berguna lagi. Dalam ujian kekaisaran berikutnya,
kita harus mencari beberapa orang berbakat lagi dari keluarga miskin. Jika kita melatih orang itu secara perlahan, pada akhirnya mereka akan menjadi pilar istana kekaisaran. Bagaimanapun, Lin Hai adalah orang yang telah melakukan perjalanan waktu dari kehidupan masa depan dan dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang masa depan. Banyak hal akan menjadi jelas selama dia bisa melihatnya dengan cara yang positif. Dia harus mengalihkan semua kritik dan membiarkan para menteri korup itu memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengelola mereka. Sekarang setelah dia mengakui perasaannya, Lin Hai tidak memiliki keraguan lagi. Dia mengangkat Gong Yanwu dan mendudukkannya di pangkuannya. Sambil memegang pinggangnya yang ramping, aroma lembut di lengannya adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Mereka berdua mulai membahas berbagai hal di istana. Bab 180. Apa hebatnya tahta kerajaan? Ternyata Gong Yanwu berada di bawah tekanan yang sangat besar, karena dia tidak mau menyerahkan kekuasaannya. Dia takut jika jatuh kepada para pejabat korup dan keluarga bangsawan yang berkuasa, dia akan benar-benar tidak bisa apa-apa dan berubah menjadi boneka. Tetapi semakin dia melawan, semakin banyak musuh yang dia hadapi dari para menteri, semua keputusannya ditentang keras. Lin Hai menganalisa situasi ini dan memutuskan bahwa jika Ibu Suri ingin memenangkan hal ini, dia harus bisa melemparkan umpan yang cukup berbobot. Biarkan para pejabat dan orang dari keluarga bangsawan yang berkuasa itu merebutnya. Meskipun mereka selalu bersatu melawan Ibu Suri, tapi begitu ada konflik kepentingan di antara mereka, pasti akan terjadi keretakan dalam hubungan antara kedua belah pihak itu. Jika sudah mulai ada masalah muncul dalam hubungan mereka, selanjutnya tinggal lemparkan umpan berikutnya. Biarkan kedua kekuatan itu terus saling melawan, sehingga Ibu Suri bisa duduk santai dan tenang. Seperti kata pepatah, ketika dua harimau bertarung, salah satunya akan terluka. Begitu seseorang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia akan membantu menekan kelompok yang lebih kuat. Akan ada peluang untuk menyingkirkan beberapa pejabat dan menempatkan orang-orang kita sendiri untuk menggantikannya. Hanya dengan cara ini, Ibu Suri dapat memperoleh kembali kendali atas pemerintahan selangkah demi selangkah. Sekarang dua masalah yang paling kritis telah diselesaikan. Salah satunya adalah Lin Tiangui telah memperoleh kembali kendali atas kekuatan militer. Ini jelas merupakan masalah yang sangat penting, yang dapat mengintimidasi para menteri dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Selama Ibu Suri memiliki kekuatan militer, tidak akan ada seorang pun berani bertindak gegabah. Masalah lainnya adalah uang. Lin Hai sudah memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang. Lin Hai tidak akan pernah membiarkan Gong Yanwu pusing karena kekurangan uang lagi. Lin Hai menganalisis semuanya dan menjelaskan kepada Gong Yanwu. Ini sekaligus memperluas wawasan Gong Yanwu. Tiba-tiba dia merasa bahwa Lin Hai yang masih sangat muda, tetapi mengapa dia tahu begitu banyak cara untuk mengendalikan orang. Gong Yanwu merasa sedikit takut. Dia berkata kepada Lin Hai, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak hal? Jika kamu benar-benar menjadi orangku, apakah kamu tidak akan merebut tahta kerajaan suatu hari nanti? Setelah mendengar pertanyaan itu, Lin Hai segera menepuk bokongnya. Aduh, Gong Yanwu sangat terkejut. Dia mengeluh dengan manja, derajat kamu begitu berani, sampai berani memukulku. Jika kamu bertanya hal itu lagi, maka aku akan memukulmu lagi. Aku terlalu malas untuk menjadi seorang pejabat. Jika aku menjadi kaisar, aku pasti akan mati kelelahan. Aku tidak akan pernah melakukannya walaupun kamu membunuhku, dan aku tidak akan pernah membiarkan keturunanku memperebutkan tahta. Gong Yanwu menjadi semakin penasaran setelah mendengar hal ini. Semua orang ingin menguasai kekuasaan dan bermimpi menjadi seorang kaisar, tetapi mengapa kamu berpikir berbeda dari yang lain? Jika kamu bersamaku, kamu mungkin bisa merebut tahta asalkan kamu memiliki cukup sarana. Apakah kamu benar-benar akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Lin Hai mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, merasakan kulitnya yang sangat lembut dan halus. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, sebagai Ibu Suri, kamu bisa memerintah negara dari balik tirai. Secara logika, status kamu tidak lebih buruk dari kaisar, bukan? Apakah kamu senang dan nyaman duduk di posisi ini? Gong Yanwu terdiam sejenak, lalu berbicara, aku masih belum sebanding. Bagaimanapun, aku hanyalah seorang wanita, berbeda dengan seorang pria. Lin Hai menghela napas dan berkata, sebenarnya, kamu masih belum mengerti. Kamu pikir menjadi kaisar memiliki kekuasaan tertinggi dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, seluruh dunia adalah miliknya, tanpa kesedihan atau kekhawatiran. Sebenarnya, semua orang salah. Begitu kamu menjadi kaisar,
rasanya akan seperti di penjara, dan ada aturan untuk semuanya. Dia harus tinggal di istana untuk bekerja dan tidak dapat meninggalkan istana dengan bebas dalam hidup mereka. Apa bedanya hal itu dengan masuk penjara? Meskipun ada 3.000 wanita cantik di istana, namun berapa banyak dari mereka yang tulus kepada kaisar? Sangat melelahkan menjalani hidup seperti itu, bahkan cinta pun sulit didapat. Selain itu, generasi mendatang akan berjuang sampai mati untuk mendapatkan kekuasaan, seperti kata pepatah, keluarga kekaisaran itu kejam. Aku benar-benar tidak tahu mengapa semua orang berebut untuk menjadi kaisar. Pokoknya, aku tidak tertarik dengan hal-hal itu. Akan lebih baik bagiku untuk menjadi keluarga kaya dan membiarkan keturunanku hidup di kehidupan yang makmur. Bukankah jauh lebih bahagia dan santai daripada seorang kaisar? Ini adalah pertama kalinya Gong Yanwu mendengar argumen seperti ini, dan dia semakin merasa bahwa ide dan pemikiran Lin Hai memang sangat berbeda. Pada saat yang sama, dia merasa jauh lebih lega, dan bahkan kewaspadaannya yang terakhir pun sudah hilang sepenuhnya. Gong Yanwu tidak khawatir dengan hal lain. Yang paling dia khawatirkan adalah Lin Hai akan menggunakan hubungan ini untuk merebut tahta. Hal ini akan menyebabkan goncangan hebat dalam situasi politik. Satu-satunya keinginan Gong Yanwu adalah membiarkan putranya tumbuh dewasa dan mengambil alih pemerintahan. Dia sudah sangat puas jika bisa bersama Lin Hai. Sekarang sikap Lin Hai sudah sangat jelas. Dia tidak tertarik pada tahta dan kekuasaan. Dia hanya ingin menjadi orang kaya dan menikmati hidup. Gong Yanwu, yang sangat menyadari perebutan kekuasaan di istana, bahkan sangat mendambakan kehidupan biasa seperti itu, dia bersandar di lengan Lin Hai. Aku benar-benar tenang, kamu berpikir seperti ini. Selama kamu tidak berubah pikiran, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tentu saja, ketika kaisar sudah mampu memerintah negara, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk tinggal dalam pengasingan. Kita akan menjauh dari kekuasaan dan tidak pernah khawatir tentang hal-hal ini lagi. Baiklah, aku harap hari itu akan segera tiba. Ada satu hal penting lagi, kamu harus berjanji padaku apapun yang terjadi. Katakan padaku, apapun itu, aku tidak akan pernah menolaknya. Hei, sekarang setelah kita membicarakan hubungan kita, setidaknya kamu harus membiarkanku menciummu. Gong Yanwu merasa sangat malu dan gembira setelah mendengar hal ini, karena dia sudah bertahun-tahun tidak disentuh oleh seorang pria. Jantungnya berdebar dengan cepat, dia melihat wajah Lin Hai semakin dekat. Gong Yanwu tidak menolak, dan perlahan menutup matanya, setelah waktu yang lama. Gong Yanwu sudah berbaring dengan lembut di pelukan Lin Hai, matanya terlihat penuh dengan kelembutan dan cinta. Sesaat kemudian, mereka merasa seakan dunia ini milik mereka berdua saja. Setelah tinggal di sini beberapa saat, Lin Hai tahu bahwa dia harus segera pulang. Jika dia mengobrol terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Dia membantu Gong Yanwu merapikan riasannya, mencegah agar orang lain tidak curiga. Aku pulang dulu, aku akan datang ke istana untuk menemuimu. Saat aku punya kesempatan, Gong Yanwu juga menenangkan dirinya dan berkata, para pembunuh itu sangat kejam, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Kamu harus ekstra hati-hati saat menyelidiki kasus ini, jangan khawatir. Aku lebih takut mati daripada orang lain. Aku pasti akan menjaga diriku sendiri, kamu juga harus mendengarkanku, dan menangani masalah di pengadilan sesuai dengan apa yang telah kita bahas. Kita pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini secara perlahan-lahan. Mata Gong Yanwu terlihat penuh dengan keengganan untuk membiarkan Lin Hai pergi. Lin Hai tidak punya pilihan selain pergi, berjalan di jalanan istana. Lin Hai menghela napas dalam-dalam, sepertinya dia masih membayangkan tubuh Ibu Suri yang lembut. Hei, awalnya aku hanya ingin datang ke sini untuk berbisnis dan menjadi orang kaya. Tetapi aku tidak menyangka akan semakin terjerumus dalam masalah. Sekarang aku ingin lari tetapi aku semakin tidak bisa melarikan diri. Lin Hai menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Bersambung